tim lawyernya Pak Kamarudin atau Pak Kamarudin sendiri jika mendengar hal ini, dengan segala hormat saya memohon, saya meminta, karena saya melihat jika Pak Kamarudin di interview gitu ya oleh media-media mainstream, dikit-dikit beliau menyebut nama Elohim, Elohim gitu. Saya mohon dengan sangat, bukan berarti saya tidak menghargai Pak Kamarudin ya. Tolong kalau boleh jangan bawa-bawa Elohim lah gitu. Buat apa sih gitu loh. Itu lebih baik konsisten, fokus, profesional, be profesional gitu. Jadi orang yang profesional di dalam menyelesaikan kasus-kasusnya daripada sekedar bawa nama Tuhan. Coba lihat si Ahok gitu ya. Di dalam, pernah nggak kita lihat waktu Ahok diwawancara ini di depan balai kota gitu loh. Dikit-dikit, oh haleluya, oh hosana gitu loh. Nggak pernah gitu, tapi dimanifestasikan, imannya itu dimanifestasikan di dalam profesionalitasnya gitu loh. Bukan 303 dihajar, itu sudah bukan substansinya gitu loh. Terus Ahok lagi dibawa-bawa, buat apa? Erick Gitu Thohir dibawa-bawa. Aduh, ini bener-bener ini pengacara ini ADHD punya ini. Gitu, nggak ya, gitulah. Gitu ya, kecuali kalau Pak Kamarudin yang terhormat itu sudah berbicara atas nama nuansa politis, ya sudah, saya angkat tangan gitu loh. Tapi kalau masih berbicara dalam nuansa hukum, tetaplah dalam koridor gitu loh, tetaplah dalam substansinya gitu loh. Jadilah pengacara Brigadir J yang terbaik gitu loh, tetap fokus gitu. Saya jadi ingat Martin Luther King ngomong gitu loh ya, seorang pembuat sepatu, seorang Kristen pembuat sepatu itu masih jauh lebih baik jika ia membuat sepatu yang sangat berkualitas gitu loh, daripada kualitasnya asal-asalan tetapi menambahkan ornamen atau lambang-lambang salib dalam sepatu itu gitu loh. Jadi dalam hal ini saya tidak melecehkan Pak Kamarudin dan tim, tapi tolonglah, itu kita sudah tahu kok kalian Kristen gitu loh, seiman, kita sudah tahu gitu loh. Tapi ngapain bawa-bawa nama Elohim? Kalau seandainya bawa-bawa nama Tuhan, terus kitanya tidak profesional, di luar substansi apa segala macam, malah kita malu. itu kan betul Pak Paul, malu-maluin nama Tuhan itu loh. Bukan Pak, ya, malu-maluin kita Pak yang Kristen Pak. Tuhan mah bodo amat Pak. Kita Pak yang Kristen malu Pak. ya oke lah gitu. Iya kan, tuh jadi dibully kan sama orang Islam kan jadinya kan. Betul. Tuhan Elohim tuh kalah tuh, kan kena 10 tahun Tuhan Elohim kalah. Betul itu Pak. Partai ini ya luar biasa. Ini lanjut, Reform Crusader. Shalom Pak Paul. Shalom Pak Reform. Ya. Saya penutup kan nih? Penutupan. Terus nanti tutup, Pak. Nanti Pak Suara nutup, silakan. Ya, buat saudara-saudara Batak yang saya kasihi, di dalam perbedaan kita dengan semangat oikumene, saya mengajak tolong melihat hal ini secara objektif, seobjektif mungkin ya. Saya sendiri banyak berbeda dengan Pak Paul, tetapi saya berusaha melihat seobjektif mungkin beliau. Hanya channel ini, ya bukan hanya channel ini ya, tapi channel ini pernah berbicara mengenai masa lalu, fakta kebenaran masa lalu, usaha genosida suku Batak dalam Perang Padri gitu. Ini channel ini pernah menyuarakan. Apakah channelnya Bos Kamarudin pernah menyuarakan hal tersebut? Waduh, bisa kurang nanti suara politiknya gitu loh. Ya, jadi channel ini yang disebut channelnya Cina Pengkhianat ini itu bukan channel anti Batak. Tetapi dalam hal ini jika beliau Pak Nabi ke-26 suka-suka orang mau nyebut Nabi atau apa gitu loh ya, menyuarakan, mengkritik mengenai Pak Kamarudin, itu adalah kritikan yang sesuai substansinya gitu. Terus yang kedua, buat tim lawyernya Pak Kamarudin atau Pak Kamarudin sendiri jika mendengar hal ini, dengan segala hormat saya memohon, saya meminta, karena saya melihat
jika Pak Kamarudin diinterview gitu ya oleh media-media mainstream, dikit-dikit beliau menyebut nama Elohim, Elohim gitu. Saya mohon dengan sangat, bukan berarti saya tidak menghargai Pak Kamarudin ya. Tolong kalau boleh jangan bawa-bawa Elohim lah gitu. Buat apa sih gitu loh. Itu lebih baik konsisten, fokus, profesional, be profesional gitu. Jadi orang yang profesional di dalam menyelesaikan kasus-kasusnya daripada sekedar bawa nama Tuhan. Coba lihat si Ahok gitu ya. Di dalam pernah nggak kita lihat waktu Ahok diwawancara ini di depan balai kota gitu loh. Dikit-dikit oh haleluya. Oh sana gitu loh. Nggak pernah gitu. Tapi dimanifestasikan, imannya itu dimanifestasikan di dalam profesionalitasnya gitu loh. Bukan 303 dihajar, itu sudah bukan substansinya gitu loh. Terus Ahok lagi dibawa-bawa buat apa? Erick Gitu loh. Thohir dibawa-bawa. Yang Aduh ini udah bener-bener pecawa, ini pengacara ini ADHD punya ini. gitu, nggak ya gitulah. Gitu ya, kecuali kalau Pak Kamarudin yang terhormat itu sudah berbicara atas nama nuansa politis, ya sudah saya angkat tangan gitu loh. Tapi kalau masih berbicara dalam nuansa hukum, tetaplah dalam koridor gitu loh, tetaplah dalam substansinya gitu loh. Jadilah pengacara Brigadir J yang terbaik gitu loh, tetap fokus gitu. Saya jadi ingat Martin Luther King ngomong gitu loh ya, seorang pembuat sepatu, seorang Kristen pembuat sepatu itu masih jauh lebih baik jika ia membuat sepatu yang sangat berkualitas gitu loh, daripada kualitasnya asal-asalan tetapi menambahkan ornamen atau lambang-lambang salib dalam sepatu itu gitu loh. Jadi dalam hal ini saya tidak melecehkan Pak Kamarudin dan tim, tapi tolonglah itu kita sudah tahu kok kalian Kristen gitu loh, seiman kita sudah tahu gitu loh. Tapi ngapain bawa-bawa nama Elohim? Kalau seandainya bawa-bawa nama Tuhan, terus kitanya tidak profesional di luar substansi apa segala macam, Malah kita malu. itu kan betul Pak Paul. Malu-maluin nama Tuhan itu loh. Bukan Pak, Ya, malu-maluin kita Pak yang Kristen Pak. Tuhan mah bodo amat Pak. Kita Pak yang Kristen malu Pak. ya oke lah gitu. Iya kan tuh Oke, jadi maju dibully tuh. kan sama orang Betul. Islam kan jadinya kan. Betul. Tuh Tuhan Elohim tuh kalah tuh, kaci kena 10 tahun Tuhan Elohim kalah. Betul itu Pak. Jadi ya, aduh susah juga sih ya. Akhir kata maju terus, Galarua, Pak Paul. Di dalam perbedaan kita, saya berusaha seobjektif mungkin mendukung kalian. Terima kasih, Tuhan berkati. Lanjut nih Raja Uti. Shalom Pak Paul. Oh Raja Uti asli. Bentar, ya lanjut. Asli Pak, asli. Jadi yang tadi Pak itu yang 2 orang tadi itu ya kita belum yakin dia orang Batak atau mungkin bisa Batak Kadun kan. Memang mau mengadu domba orang-orang yang di dalam channel YouTube-nya Pak Paul ini dengan yang di luar gitu Pak Paul gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah ini ya, masalah hukumnya apa namanya ya, S ini sebetulnya kalau saya melihat lebih baik kita fokus ke masalah hukum, jangan dibawa-bawa ke ranah identitas Pak, lagi ke ranah identitas suku gitu ya. Nggak enak juga Pak, karena ya kita juga, saya punya teman orang Toraja juga banyak gitu kan jadi nggak enak Pak kalau udah dibawa-bawa ke masalah-masalah suku seperti ini. Jadi kita nggak suka dengan politik identitas, tetapi hukum identitas juga kita nggak mau Pak Paul gitu. Iya, dan Kamarudin menciptakan itu Pak, menggiring kita semua ke sana. Ya, bisa jadi Pak. Tapi ya janganlah sampai ke sana ya. Lakukan saja dengan upaya hukum gitu, pembelaan secara hukum. Jangan dibawa-bawa misalkan sentimen suku itu dibawa ke masalah hukum. Waduh, susah Pak nanti kalau sempat konflik horizontal Pak. Nah, kita nggak mau seperti itu juga, apalagi sesama anak Tuhan kan. Nah, terus yang 3 yang harus lihat, jangan jadikan asumsi itu jadi fakta gitu Pak Paul. Nah, kita kan belum tahu faktanya kan, karena kan itu kan harus dibuktikan semua, fakta-faktanya dibuktikan di pengadilan. Jadi akhirnya di satu sisi, ya orang-orang bangsa Batak ini kan memang sangat concern dengan kasusnya ini ya, Brigadir J ini. Jadi mereka mau ini hukum ditegakkan, tetapi juga harus
harus realistis juga, artinya jangan sampai ini dibawa kemana-mana Pak Paul. Ya, cukup di masalah hukumnya gitu. Kalaupun masalah-masalah lain ada yang misalkan rekening 303 itu hal yang lain, nanti itu akan Iya, dilanjutkan rentetannya benar. gitu Pak. Jangan dicampur aduk dengan kematian Brigadir J ini gitu. Nah, saya kira itu yang perlu ini Pak, perlu diperhatikan. Jadi ini saya lihat campur aduk, skenario demi skenario bergulir sampai kita nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak gitu Pak Paul. Yang kedua, saya masih belum bisa melihat. Saya tahu Pak Paul nggak menuduh Brigadir J ini, hanya melemparkan wacana. Andaikan seperti ini seperti apa gitu. Tapi kelihatannya teman-teman yang di YouTube ini sebagian tidak mengerti apa namanya semiotikanya Pak Paul gitu, bahasa simbolnya Pak Paul. Artinya kan begini, wacana bisa dilemparkan, masalah kebenaran itu kan nanti kan akan terbukti gitu. Tetapi cobalah berpikir untuk secara lateral dan terbuka. Itu sebenarnya saya nangkap maksudnya Pak Paul sebetulnya seperti itu. Berusaha untuk open minded untuk menilai sesuatu. Jangan didasari oleh sentimen kesukuan atau sentimen marga atau sentimen bangsa Batak gitu. Jadi kita jadinya nggak bisa melihat sesuatu hal dengan jernih gitu Pak Paul gitu. Jadi ya kalau bicara Pak Paul bukan anti Batak, saya ingat yang seperti dikatakan oleh Reform Crusader tadi, yang berani mengangkat masalah sejarah kelamnya suku Batak, ya yang pertama channelnya Pak Paul ini, baru sekarang udah semua channel budaya Batak sudah mengangkat masalah itu Pak Paul, tapi Pak Paul lah yang pertama gitu. Masalah perang Padri itu. Jadi itu ya saya tahu Pak Paul, artinya memang ya katakan yang benar kalau benar, kalau salah ya katakan salah. Saya dengan Pak Paul juga sering berbeda pendapat juga Pak. Saya juga mengakui, tetapi nggak apa-apa gitu. Kita bisa berdebat walaupun tidak live ya. Tapi ya biasa itu hal yang biasa gitu. Jadi jangan perbedaan itu menyebabkan kita itu menganggap orang yang berbeda kita itu dengan kita itu jadi menjadi musuh atau lawan gitu kira-kira Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Betul, ya. Jadi Anda harus terbiasa dengan opini-opini yang lain. Kalau Anda dengan satu opini juga loh. Kalau ada orang lain punya perspektif, orang lain punya perspektif juga. Nah itulah yang diajarkan di sini. Bukan kita lagi mau kepoin, nggak ada urusan. Tapi karena opininya kamu terlalu sesat, terlalu jauh, ya, apalagi salah semua. Nah saya kasih opini yang lain. Ternyata opini yang saya ungkapkan di sini, ya lihat semua pada ngikut. Ya Denny Siregar pun ikut. Sekarang Eko Kuntadi ceritanya ya bikin video tentang Kamarudin juga. Tambahan lagi, belum lagi tadi ya balik lagi Profesor Kiki, belum lagi Khairul Huda, ya kan? Tadi kata kita Anda lihat sendiri kan kata kita websitenya itu tadi C-word, ya kan? Juga sama tuh kritik semua karena ini orang nggak jelas nih. Nah kita kan nggak boleh. Intinya apa sih kita mau ngajarin? Saya sebagai Nabi ke-26 ya kasih tahu kepada Anda. Intinya adalah jangan orang jatuh, Anda injak-injak yang Anda sendiri nggak ngerti. Hanya gara-gara sesama orang Batak ngomong begitu, berarti Anda kelasnya di bawah tuh, kelas rendahan tuh. Ya itu benar tadi ya, siapa tadi yang bilang pantesan aja, Bung Beta ya, pantesan kalian orang Batak nggak bisa jadi provinsi. Ya kan? Tapi coba kalian belajar, membuka wawasan. Batak-Batak kritis-kritis, banyak Batak-Batak berhasil, sukses. Ya kan? Mengapa di sini banyak orang Batak? Bahkan pemiliknya Galarua, pemiliknya Damaris, Pak Toping Batak juga coba. Kenapa ada di sini semuanya? Nah, mengapa ada di sini? Karena mereka tahu channel ini cerdas dan mencerdaskan, dan mereka mau terlibat ambil bagian untuk mencerdaskan orang Indonesia. Apakah mereka setuju? Saya dengan Pak Toping berapa kali debat? Terbuka di sini Anda dengar waktu saya debat, tetapi waktu debat itu kita pakai otak rasional. Oh, nggak nyambung nih debatnya, kita berhenti. Atau oke, saya belum setuju dengan Pak Paul, ya. Saya bukan dia bukan nggak setuju, tapi saya mau cari tahu dulu. Begitu. Kalau debatnya ngawur dihardik sama Pak Toping. Saya juga kalau ada orang debat sama saya ngawur ya saya hardik. Kayak Bonar Siregar tambah muka, ya saya ikutin. Ya kan. Nah, kalau Anda tambah muka kritik saya boleh, kalau nggak jangan, nggak boleh ya. Anda ajak pengecut jangan kritik saya. Apalagi suruh saya pulang, nggak ada kepentingannya saya pulang. Saya ada salah apa sama Indonesia? Nggak ada, saudara. Nggak usah saya suruh pulang, karena memang mau beli tiket Indonesia aja nggak boleh. Sudah ada tulisan di paspor saya, nggak boleh. Jadi bukan masalah saya takut apa, goblok juga nih yang ngomong ya.
nggak ada urusannya. Anda aja tampak muka jalan nggak berani. Ini terakhir benar ya, Heri Simalango. Lalu Pak Suara tutup, kasih kesimpulan. Ya, Heri Simalango.